Bersama saya Dani Wahyudi, selamat datang di channel Auto Engman. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh pemilihan konfigurasi ukuran diameter piston dan panjang stroke dari suatu mesin terhadap performa yang akan dihasilkan. Mungkin teman-teman di sini masih sering mengalami kebingungan saat ingin melakukan suatu modifikasi pada suatu mesin. Apakah seharusnya ukuran piston yang digunakan berukuran sekian? Apakah seharusnya ukuran stroke yang digunakan sekian? Dan bagaimana pengaruh dari pemilihan konfigurasi ini terhadap performa engine yang nantinya akan dihasilkan? Nah, di sini saya akan membreakdown parameter-parameter performa engine yang terpengaruh akibat pemilihan konfigurasi tersebut. Klasifikasi konfigurasi pemilihan ukuran diameter piston dan panjang stroke secara singkatnya dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu adalah square, yang kedua ada under square, dan yang ketiga adalah over square. Di sini ada simbol D yang merepresentasikan ukuran diameter piston atau diameter bore, dan S adalah panjang stroke, yaitu jarak antara ketika piston berada di TMA atau titik mati atas dan piston berada di TMB atau titik mati bawah. Yang kategori pertama dikatakan square karena di sini dimensi antara diameter piston dan panjang stroke memiliki nilai yang sama, sehingga akan membentuk sebuah geometri berbentuk persegi, sehingga disebut dengan square. Yang kedua, untuk under square, di sini ada ukuran diameter piston yang dimensinya lebih kecil daripada panjang stroke, sehingga disebut dengan under square. Dan yang ketiga adalah saat diameter piston dimensinya lebih besar daripada panjang stroke, maka konfigurasi ini disebut dengan over square. Lalu apa pengaruh dari ketiga konfigurasi ini terhadap performa engine? Ya, di sini saya membreakdown parameter engine ke dalam 7 parameter. Yang pertama ini ada peak power speed atau RPM, di mana puncak power akan terjadi. Yang kedua ada engine speed atau kecepatan rotasi engine itu sendiri. Yang ketiga ada efisiensi volumetric atau seberapa efisien suatu engine untuk menghisap udara agar masuk ke dalam silinder. Yang keempat ada engine power atau daya yang dihasilkan engine. Kelima ada puncak temperatur, yaitu temperatur tertinggi selama satu siklus. Yang keenam ada efisiensi thermal, yaitu efisiensi yang menggambarkan suatu kerja bersih terhadap jumlah kalori yang diinputkan. Yang ketujuh ada combustion duration atau durasi pembakaran. Oke, parameter pertama yang akan kita bahas adalah peak power speed atau RPM, di mana terjadinya power maksimum. Seperti yang dibahas sebelumnya, ada 3 konfigurasi, yaitu square, under square, dan over square. Ada parameter penting yang melandasi konfigurasi ini, yaitu bernama bore to stroke ratio atau perbandingan antara diameter piston atau diameter bore terhadap panjang stroke. Untuk kategori square, perbandingan ini menghasilkan nilai yang sama dengan 1. Kategori under square menghasilkan perbandingan yang nilainya kurang dari 1. Dan untuk kategori over square, perbandingan ini menghasilkan nilai yang lebih besar daripada 1. Lalu apa pengaruh dari nilai perbandingan ini? Semakin besar perbandingan bore to stroke ratio akan menghasilkan puncak power di RPM yang semakin tinggi. Lalu contohnya jika bore to stroke ratio bernilai 1, maka puncak power akan terjadi di RPM sedikit di atas 5000. Lalu jika bore to stroke ratio bernilai 2 akan menghasilkan puncak power di RPM sekitar 16-17.000. Pemilihan nilai bore to stroke ratio disesuaikan dengan atribut kendaraan yang ingin digunakan. Contohnya di sini, untuk kendaraan diesel yang membutuhkan puncak power di RPM yang rendah, itu menggunakan bore to stroke ratio yang nilainya di bawah 1 atau mendekati 1. Sementara untuk kendaraan yang membutuhkan puncak power di RPM yang tinggi, seperti ada custom racing engine maupun juga di motorcycle, ini memiliki bore to stroke ratio yang nilainya itu di atas 1 hingga mendekati 2 atau bahkan lebih di atas 2. Parameter kedua adalah engine speed atau kecepatan engine itu sendiri. Satuan yang biasa digunakan untuk parameter ini adalah RPM atau revolution per minute, yang artinya banyaknya jumlah revolusi per menit. Di sini ada sebuah ilustrasi mekanisme piston, connecting rod, dan juga crankshaft, di mana di sini piston bergerak secara reciprocate, secara bolak-balik atau naik turun dari TMA ke TMB. Kecepatan pergerakan ini disebut dengan kecepatan piston. Kecepatan piston. Sementara berkat adanya mekanisme eksentrik di sini, yaitu offset antara
crankpin dan juga titik center crankshaft menghasilkan sebuah konversi gerak yang semula gerak translasi berubah menjadi gerak rotasi. Nah, gerak rotasi atau revolusi crankshaft inilah yang disebut dengan engine speed. Pengaruh ketika kita menaikkan rasio bore to stroke, yang artinya saat kita menggunakan ukuran diameter piston yang ukurannya jauh lebih besar atau ditingkatkan daripada panjang stroke, ini akan berakibat terhadap peningkatan engine speed. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar rasio yang kita gunakan, tentu ukuran stroke akan semakin kecil jika dibandingkan dengan diameter piston, sehingga menghasilkan kecepatan piston yang lebih rendah daripada saat kita menggunakan rasio yang dimana stroke-nya ini sama atau lebih besar daripada ukuran diameter piston. Di sini kita juga mengenal yang namanya mean piston speed atau kecepatan piston rata-rata, yakni kecepatan rata-rata dari gerak piston yang bergerak secara reciprocate atau naik turun ini. Rumusnya adalah 2 dikali panjang stroke dikali RPM maksimum. Beberapa sumber menyebutkan seperti Ganesan dalam bukunya yang berjudul Internal Combustion Engine dan juga Paul Krabeck yang berjudul Fundamental of Internal Combustion Engine menyarankan agar nilai mean piston speed sebaiknya tidak melebihi 15 meter per second. Hal ini dikarenakan semakin besar nilai mean piston speed akan berdampak pada semakin besarnya inersia, semakin besarnya gesekan, dan juga semakin besarnya pembebanan yang diterima oleh material-material yang membentuk komponen-komponen ini. Namun untuk beberapa kasus seperti special engine atau engine khusus, engine custom yang membutuhkan performa tinggi, biasanya nilai ini tidak dijadikan patokan. Sini kita misal ambil sebuah studi kasus, ada 2 buah engine. Satu misal punya stroke 60 mili, 60. Dengan RPM maksimumnya di 8000 misal. Sedangkan untuk mesin kedua, kita misal punya stroke 50 mili dengan RPM yang sama, 8000. Untuk mendapatkan satuan meter per second, di sini kita harus membagi RPM dengan 60 detik. Di sini didapat bahwasanya kecepatan rata-rata piston dari mesin 1 adalah 16 meter per second. Sementara pada mesin 2 didapat sebesar 13,3 meter per second. Nah, dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa mesin dengan stroke yang lebih pendek menghasilkan kecepatan rata-rata yang lebih kecil, sehingga memungkinkan untuk beroperasi di engine speed yang lebih tinggi. Oke, parameter ketiga adalah efisiensi volumetric. Efisiensi volumetrik menggambarkan seberapa efisien sebuah mesin untuk menghisap udara untuk dimasukkan ke dalam silinder melalui lubang intake. Persamaan yang digunakan untuk mencari efisiensi volumetrik adalah sebagai berikut, yaitu jumlah yang seharusnya secara ideal masuk ke dalam ruang bakar dibagi dengan aktualnya massa udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Secara ideal, udara yang masuk atau yang dihirup ke dalam mesin itu sesuai dengan volume yang ada di dalam mesin. Pertama, misalkan kita ini ada sini daerah silinder. Misalkan di sini untuk volume silinder ini 100 cc. Nah, lalu untuk bagian atas ini misalnya 10 cc. Jadi secara ideal mesin ini seharusnya mampu menghirup udara sebanyak 110 cc. Cuma bagaimana dengan aktualnya? Secara aktual banyak sekali hambatan-hambatan untuk mencapai kondisi ideal, seperti adanya pressure losses, friction, dan semacamnya, yang membuat nilai aktual itu kurang lebihnya berbeda dengan nilai ideal. Fakta menarik mengenai efisiensi volumetrik adalah satu-satunya efisiensi yang bisa memiliki nilai di atas 100%. Mengapa dapat begitu? Karena jika kita menggunakan force induction seperti turbocharger,
atau juga supercharger, itu kita memaksakan jumlah udara yang masuk melebihi batas idealnya. Mengapa dapat dipaksakan masuk? Karena udara bersifat kompresibel alias dapat dipadatkan. Ya, lanjut. Di sini saya mengilustrasikan dua jenis kategori konfigurasi. Ini adalah konfigurasi under square dan ini adalah konfigurasi over square. Nah, pada saat udara masuk dari lubang intake, di sini ada salah satu parameter yang paling vital. Apa itu? Yaitu adalah jarak antara lubang intake terhadap dinding silinder. Di mana pada diameter yang lebih besar atau piston yang lebih besar, jaraknya ini semakin membesar. Jarak X ini semakin lebih besar daripada X yang ini. Apa nanti pengaruhnya? Pengaruhnya adalah pada saat udara masuk, di sini udara masuk secara spiral ya, karena ada bentuk radius valve atau clap in di sini. Udara masuk di sini. Dia pertama-tama akan membentur dinding silinder ini. Sebagian diteruskan ke silinder atau daerah sini, sebagian lagi dia akan membalik atau saling bertumbukan dan membentuk sebuah reverse flow atau aliran yang berbalik arah. Momen yang sama juga, ada aliran sebagian diteruskan, sebagian lagi dikembalikan ke intake manifold atau intake port sini. Yang membedakan pada saat kita memperbesar diameter bor, di sini jaraknya semakin besar, yang artinya terdapat clearance atau space yang semakin besar. Udara ini akan diteruskan ke permukaan yang lebih dalam, sehingga meminimalisir terjadinya tabrakan aliran. Dan nanti efeknya berupa berkurangnya efek reverse flow atau aliran yang berbalik ke arah sini. Jadi dapat dikatakan bahwa konfigurasi ini atau over square menghasilkan jumlah atau kuantitas udara yang lebih besar karena berkurangnya reverse flow atau aliran yang membalik, sehingga bentuk ini memiliki efisiensi volumetrik yang lebih tinggi dibanding bentuk under square. Parameter keempat adalah engine power atau daya yang dihasilkan engine. Power itu sendiri didefinisikan sebagai laju kerja yang dilakukan. Power yang terindikasi dalam silinder dapat dicari dengan persamaan laju aliran massa udara dikalikan dengan kerja bersih. Kerja bersih dalam analisis termodinamika itu menggambarkan perbandingan antara selisih kalor output dan input terhadap kalor yang diinputkan. Laju aliran massa di sini didefinisikan dengan satuan kilogram per second, sementara kerja bersih dalam satuan kilojoule per kilogram. Sehingga power memiliki satuan kilojoule per second atau sama dengan kilowatt. Nah, lalu ada apa kaitannya dengan efisiensi volumetrik yang sudah kita bahas sebelumnya? Sebelumnya kita sudah menyimpulkan bahwasanya semakin besar perbandingan bore to stroke ratio itu akan meningkatkan efisiensi volumetrik. Variasi efisiensi volumetrik terhadap perubahan engine speed secara umumnya pada engine yang menggunakan naturally aspirated atau pernapasan natural tanpa adanya force induction seperti turbocharger atau supercharger, ini memiliki kurva yang berbentuk seperti ini, atau membentuk pola seperti regresi polinomial di mana dia akan menaik terlebih dahulu hingga mencapai puncaknya, lalu menunjukkan tren yang menurun sepanjang menaiknya RPM. Turunnya tren ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti adanya valve floating, juga meningkatnya intensitas buka tutup katup yang berakibat pada ketidaksempurnaan kerapatan kompresi di dalam ruang bakar, dan juga semacamnya. Nah, apa kaitannya dengan ini? Di sini adalah laju aliran massa udara. Artinya jumlah massa yang dipasok per satuan waktu. Tentu mesin yang memiliki efisiensi volumetrik paling tinggi itu akan memiliki laju aliran massa yang semakin tinggi, karena efisiensi volumetrik sendiri itu kan menggambarkan seberapa mampu suatu engine untuk memasok atau menghisap banyaknya udara ke dalam silinder dan ruang bakar. Jadi saat ini meningkat, ini juga akan meningkat, sehingga disimpulkan bahwasanya saat bore to stroke ratio ditingkatkan, itu akan meningkatkan efisiensi volumetrik dan berdampak pada peningkatan power. Parameter kelima adalah puncak temperatur atau temperatur tertinggi selama satu siklus. Jadi di sini ada dua skematik dari dua jenis engine. Satunya adalah tipe under square di mana diameter piston lebih kecil daripada stroke-nya,
dan kedua adalah over square, di mana diameter piston lebih besar daripada stroke-nya. Mesin ini memiliki kubikasi yang sama atau cc-nya sama. Nah, apa yang membedakan puncak temperatur dari kedua jenis mesin ini? Salah satu hal yang berperan penting untuk menentukan puncak temperatur di antara dua jenis mesin ini adalah yaitu surface area to volume ratio. Apa ini parameter surface area to volume ratio? Yaitu perbandingan antara surface area atau area di sekitar sini, area ruang bakar, terhadap volumenya itu sendiri. Jadi apabila kita memperbesar ukuran diameter piston, otomatis surface area ini akan meningkat, sehingga akan berdampak pada peningkatan surface area terhadap volume ruang bakar. Nah, dapat dilihat pada di sini grafik ini bahwa surface area to volume ratio itu meningkat seiring bertambahnya atau meningkatnya bore to stroke ratio. Apa pengaruhnya dari peningkatan surface area to volume ratio? Teman-teman di sini tentunya masih mengingat mengenai perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan panas dari gas hasil pembakaran kepada dinding-dinding ruang bakar. Nah, heat transfer rate, perpindahan panas secara konduksi, itu dicari dengan mencari koefisien perpindahan panas konveksi dikalikan dengan luas permukaan dan selisih temperatur. Tentunya apabila kita meningkatkan area ini sebagaimana terdapat pada konstruksi ini, maka heat transfer rate akan meningkat, sehingga apa? Pembuangan panas akan menjadi lebih besar atau transfer panas akan menjadi lebih laju, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya mesin dengan konstruksi under square akan memiliki puncak temperatur yang lebih tinggi dibanding dengan mesin over square, di mana puncak temperaturnya lebih rendah akibat heat transfer rate di sini lebih besar, di mana transfer panas itu, transfer kalor lebih laju pada mesin ini dibanding dengan mesin ini, sehingga puncak temperaturnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin under square. Parameter berikutnya adalah efisiensi thermal. Efisiensi thermal menggambarkan seberapa efisien penggunaan energi kalor untuk menghasilkan kerja bersih. Efisiensi thermal mesin Otto dapat dicari dengan menggunakan ini, perbandingan antara kerja bersih terhadap kalor input. Atau efisiensi thermal siklus Otto dapat juga dicari dengan persamaan berikut, yaitu 1 dikurangi temperatur 4 minus temperatur 1, di mana temperatur 4 adalah temperatur setelah proses isentropic expansion, dan temperatur 1 adalah temperatur lingkungan, per temperatur 3 dikurangi temperatur 2. Temperatur 3 adalah temperatur setelah constant volume heat addition atau setelah pembakaran, temperatur pembakaran, dan temperatur 2 adalah temperatur setelah proses isentropic compression. Yang menjadi fokus di sini adalah pada temperatur 3, di mana yang parameter sebelumnya yaitu puncak temperatur itu ada di sini. Mesin under square dengan diameter yang lebih kecil daripada stroke menghasilkan puncak temperatur yang lebih tinggi dibanding dengan mesin over square yang diameternya lebih besar daripada stroke menghasilkan temperatur yang lebih rendah, puncak temperatur lebih rendah. Artinya ini juga faktor pembagi atas nilai pengurang dari nilai 1, sehingga saat temperatur 3 ini lebih besar, semakin besar, artinya efisiensi semakin tinggi. Oleh karena itu mesin ini memiliki efisiensi thermal yang lebih tinggi dibanding dengan mesin over square dengan efisiensi thermal yang lebih rendah daripada mesin under square. Parameter ketujuh atau parameter terakhir yang kita bahas adalah combustion duration, yaitu durasi pembakaran atau lamanya waktu pembakaran itu terjadi. Jadi misal ini ada sebuah skematik ruang bakar, ini ada busi. Ini semisal kita asumsikan awalnya mesin ini bertipe under square, yaitu diameternya lebih kecil daripada stroke. Pertama-tama, saat campuran bahan bakar dan udara masuk melalui lubang intake, di sini membentuk aliran yang spiral, dan nanti dipantulkan oleh payung klep ini menyentuh dinding ruang bakar.
Jadi di sini mantul ruang bakar. Nah, setelah campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang bakar, kedua katup menutup, dan kemudian busi memercikan bunga api sehingga dari pembakaran yang arahnya itu memanjang atau menyebar dari pusat terjadinya pembakaran. Jarak di mana api mulai menyebar dari adanya percikan hingga ke ujungnya ini disebut dengan flame distance atau flame travel. Kemudian kita melakukan modifikasi pada mesin ini, di mana yang sebelumnya under square kita ubah ke over square. Kita besarkan diameter pistonnya, otomatis silindernya membesar dari sini. Sebelum kita modif itu kan jaraknya cuma segini, itu aliran masuk di sini saling bertabrakan dan beberapa membentuk reverse flow atau aliran terbalik. Artinya di sini terjadi sebuah turbulensi yang besar. Nah, sesaat atau kemudian setelah kita melakukan memperbesar diameter bor, otomatis bentuk aliran akan diteruskan hingga menyentuh dinding yang diameternya sudah diperbesar. Efeknya turbulensi berkurang karena berkurangnya tabrakan aliran dan juga berkurangnya reverse flow. Apa efek dari berkurangnya turbulensi ini? Yang paling utama adalah berkurangnya homogenitas aliran. Jadi aliran antara bahan bakar dan udara itu tidak teratomisasi sesempurna daripada dia ruangannya sempit. Otomatis durasi pembakaran akan semakin lama. Selain itu, faktor lain yaitu flame travel, yaitu jarak penyebaran api yang tadinya pendek menjadi lebih panjang. Nah, bahan bakar dan campuran bahan bakar dan udara itu pada saat hampir menyentuh dinding itu beberapa mendingin. Dan kita tahu kan saat mesin melakukan operasi itu berapa mil detik, itu saking cepatnya. Nah, pada saat proses pembakaran, flame itu akan travel dari sini ke sini. Beberapa saat apabila pembakaran belum selesai karena ininya diperpanjang, mesin sudah melakukan proses lain, maka area ini itu belum sempat terbakar. Kemudian membentuk sebuah lapisan hidrokarbon di mana belum terbakar tapi dia udah melakukan langkah selanjutnya, akhirnya dia terpaksa keluar. Nah, fenomena inilah yang meningkatkan hidrokarbon pada gas buang sehingga meningkatkan polusi udara. Selain itu, pada area ini juga terdapat peristiwa penumpukan sisa-sisa bekas hidrokarbon yang nantinya itu kayak berupa kerak. Makanya teman-teman kalau di sini suka bongkar motor, pasti daerah sedikit di atas piston itu sini berkerak. Karena ini area-area yang rawan terjadi penumpukan hidrokarbon. Nah, jadi kesimpulannya saat bor tusuk rasio ditingkatkan, combustion duration atau lamanya pembakaran itu meningkat atau lebih lama, sementara pada saat menggunakan mesin yang under square pembakarannya berkurang atau lebih cepat. Nah, jadi itu penjelasan mengenai combustion duration. Kita sudah bicara panjang lebar mengenai pembahasan parameter-parameter performa engine. Nah, berikut ini merupakan ringkasan atas apa yang telah kita bahas. Ini ada performa engine dan di sini ada konfigurasi. Ini ada under square dan ini ada over square. Nah, pertama untuk peak power speed, untuk under square itu ada di RPM bawah, sementara over square ada di RPM atas. Untuk engine speed atau kecepatan engine, untuk under square ini tidak lebih besar, tidak lebih tinggi daripada over square. Untuk efisiensi volumetrik, under square ini nilainya lebih rendah daripada over square. Untuk engine power, under square powernya lebih rendah daripada over square. Dan puncak temperatur di under square nilainya ini lebih tinggi, atau temperatur puncaknya lebih tinggi dibanding dengan over square. Untuk efisiensi thermal, under square lebih efisien secara efisiensi thermal dibanding dengan over square. Dan terakhir untuk combustion duration atau durasi pembakaran, under square lebih cepat, sedangkan durasi pembakaran di over square ini lebih lama, penyebaran apinya lebih lama. Jadi singkatnya, konstruksi under square diperuntukkan untuk kendaraan yang mengutamakan efisiensi dengan karakteristik mengemudi seperti stop and go dan mudah bermanuver, atau dengan kata lain tenaga engine mudah terisi dalam RPM rendah. Sementara konstruksi over square diperuntukkan untuk mesin-mesin berkecepatan tinggi seperti contohnya pada mesin balap. Nah, jadi itu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk selalu support. Thank you.